Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana pada malam hari ini kembali kita diberikan curahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lain yang tak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, kembali kita membaca adab-adab kita terhadap Al-Qur'an, ya, agar Al-Quran kita harapkan bisa menjadi bagian dari diri kita, ya, masuk ke dalam hati sanubari kita dan bertahan dalam hati, kemudian bisa memberikan inspirasi dalam wujud amaliyah, ya, amaliyah setiap hari menjadi akhlak dan karakter, ya, sebagaimana Nabi SAW mencontohkan kepada kita semua bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah hadis, kana khuluquhul Quran, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Adab yang selanjutnya, ya, ini pasal-pasal tentang adab kepada Al-Quran ini sangat banyak, ya, karena ini merupakan inti dari kitab ini, ya. Pasal selanjutnya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, faslun la tajuzu qira'atul Qur'ani bil ajamiyah sawa'an ahsanal arabiyyata aw lam yuhsinha sawa'un kana fi ssalati am fi ghairiha fa in qara'a biha fi ssalati lam tasihha salatuhu. Hadza madhhabuna wa madhhabu Malik wa Ahmad wa Dawud wa Abi Bakr bin al-Mundhir wa qala Abu Hanifah yajuzu dhalika wa tasihhu bihi as-salatu wa qala Abu Yusuf wa Muhammad yajuzu liman lam yuhsinil arabiyyata wala yajuzu liman yuhsinuha. Ya. Pasal yang penting dalam bab ini juga adalah tentang sebagian atau ada yang bertanya atau ada yang memperdebatkan apakah boleh membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab, ya. Maka beliau mengatakan, la tajuzu qira'atul Qur'ani bil ajamiyah. Ya. Tidak boleh membaca Al-Quran
dengan bahasa ajam, bahasa selain Arab. Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Maka kalau mau baca Al-Quran, maka baca bahasa Arabnya. Ya. Kalau bukan bahasa Arabnya, berarti itu adalah terjemahan dari tafsirnya. Jadi yang kita baca di terjemahan itu bukan terjemahan ayat Al-Quran, tapi itu terjemahan dari tafsir. Ya, jadi ayat itu ditafsirkan ke dalam bahasa Arab, kemudian tafsir dalam bahasa Arab itulah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Karena kalau menerjemahkan ayat langsung dari Al-Quran ke bahasa Indonesia, itu akan terjadi banyak kerancuan terjemahannya. Ya. Makanya penterjemah ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa lain itu bukan satu orang. Ya. Ada proses yang panjang sampai kita dapat terjemahan yang sekarang. Ya. Itu bukan kerjaan satu orang yang bisa bahasa Al-Quran, bahasa Arab, baru dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak. Ya. Kenapa? Ya. Karena Al-Quran dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab itu memiliki banyak sekali keistimewaan, ya, yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Ya. Makanya kalau kita lihat terjemahan Al-Quran, kalau kita bandingkan dengan ayat Al-Quran, kan susunan kata-katanya kan tidak sama dengan susunan kata dalam ayat. Ya. Kenapa? Karena yang diterjemahkan itu tafsir ayatnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Makanya hukum membaca terjemahan dengan hukum membaca ayat beda, ya, berbeda. Kalau kita mau berpahala, baca ayat yang Arabnya. Kalau kita baca terjemahannya, tidak dapat pahala seperti kita membaca ayatnya. Dapat pahala belajar ilmu, pahala ilmu secara umum. Tapi kalau ayatnya, maka setiap hurufnya 10 kebajikan. Makanya seluruh kaum muslimin dari dahulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, pasti belajar membaca Al-Quran, ya, dalam bahasa aslinya. Ya. Dan ini satu-satunya kitab suci, ya, yang sejak diturunkan kepada Nabi SAW sampai hari kiamat akan dibaca sebagaimana dia diturunkan. Ya. Tidak akan pernah berubah bacaannya. Karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Qur'annya sendiri, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, dan kami juga yang akan menjaganya. Ya, menjaga kemurnian bahasanya. Tidak akan pernah la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak akan pernah ada atau bisa kebatilan, ya, memasuki Al-Quran atau mencampuri Al-Quran, ya, tidak dari depan, tidak juga dari belakang. Ya. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa kali menantang manusia. Ya. Qul fa'tu am yaqulu naftarah. Ya. Qul fa'tu bi suratin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menantang manusia untuk mendatangkan satu surah. Ya. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah apa kata Allah? Quran surah Al-Baqarah tantangannya seperti apa?
mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kemudian ada ayat fa'tu bi asyri suwarin muftarayat. Jadi Allah menantang manusia mendatangkan Al-Quran, kemudian mendatangkan satu surah, mendatangkan 10 surah, tapi tidak ada yang bisa. Nah, karena itu Al-Quran tetap berbahasa Arab, dan kalau kita baca Al-Quran, maka yang kita baca adalah bacaan Al-Quran dalam bahasa Arabnya. Maka tidak boleh membaca Al-Quran dengan ajamiyah, dengan bahasa selain bahasa Arab. Sawa'un ahsanal arabiyyata aw lam yuhsinha. Sama saja hukumnya apakah dia bisa bahasa Arab atau tidak bisa bahasa Arab. Dan itu ya realita dalam kehidupan kaum muslimin sekarang. Orang bisa bahasa Arab ataupun tidak, dia tetap baca Al-Quran dengan bahasa Arabnya. Makanya kita dari kecil sudah diajar membaca Al-Quran. Dan ini harus tetap dipertahankan. Bahkan harus tambah digiatkan terhadap generasi kita yang ada sekarang dan yang akan datang. Harus makin semangat. Karena apa? Karena jumlah kaum muslimin semakin banyak. Maka orang yang mengaji juga harus semakin banyak. Karena kaum muslimin makin banyak jumlahnya, anak-anak kaum muslimin makin banyak jumlahnya. Masjid-masjid kaum muslimin makin banyak jumlahnya. Maka setiap masjid harus menjadi pusat pembelajaran Al-Quran. Supaya generasi kaum muslimin yang akan datang tetap bisa membaca Al-Quran dengan bahasa aslinya. Tentu itu sebagai langkah awal. Dan begitulah keistimewaan Al-Quran. Walaupun orang tidak paham bahasa Arab, mereka bisa baca Al-Quran. Bahkan bisa baca dengan sangat fasih. Bisa membaca dengan sangat fasih. Kita sendiri bahasa Arab belum bisa sekali. Paling kita bisa na'am la, udkhul ukhruj. Belum ahli kita bahasa Arab. Tapi alhamdulillah kita bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan alhamdulillah bisa hafal Al-Quran. Walaupun belum bisa bahasa Arab. Itulah keistimewaannya Al-Quran. Dan ini kita harus pertahankan. Dan harus tetap didakwahkan. Jadi kita yang belajar sekarang, belajar Al-Quran, punya kewajiban untuk melanjutkan. Melanjutkan pembelajaran Al-Quran. Dimanapun kita berada dan kepada siapapun kita harus ajarkan. Karena apa? Karena ini penting, Karena kita tidak dihukumi membaca Al-Quran kalau membaca terjemahnya. Kita tidak dihukumi membaca Al-Quran kalau membaca terjemahannya. Sawa'un kana fis salati am fi ghairiha. Sama saja apakah dalam salat ataupun di luar salat. Jadi membaca Al-Quran itu yang dikategorikan membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran dalam bahasa aslinya. Itu sekali lagi. Kita sholat ataukah tidak? Dalam sholat ataupun di luar. Nah, kalau di luar sholat boleh baca terjemahan? Boleh. Sambil kita baca ayatnya, kita baca terjemahannya. Boleh di luar sholat. Bagian dari belajar. Karena kita tidak bisa bahasa Arab. Dan tidak bisa juga baca tafsir yang besar-besar, maka salah satu cara yang simple, kita baca ayatnya dan kita baca terjemahannya supaya kita bisa pahami dan kita bisa tadabburi dan renungkan,
bisa kita renungkan. Ya. Dan itu memang tidak cukup, ya. Tapi itulah yang bisa kita lakukan. Kalau mau cukup berarti harus belajar bahasa Arab, ya, supaya bisa baca tafsir dalam bahasa Arabnya. Nah, dan itu tentu ilmunya lebih mendalam. Tapi kalau belum bisa, ya maka terjemahan juga tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau sudah baca terjemahan, jangan bilang saya ini sudah alim ulama. Jangan mengaku alim ulama kalau baru bisa baca terjemahan. Ya. Kalau bisa paham, insya Allah bisa paham. Walaupun pemahamannya masih tidak mendalam, tapi sudah bagus itu. Daripada tidak sama sekali. Tapi kalau mau mendalam lagi, maka harus belajar bahasa Arab. Ya, supaya kita bisa menyelami keindahan bahasa Al-Quran. Ya, supaya kita bisa menyelami keindahan bahasa Al-Quran, dan kita bisa membaca tafsir-tafsir dari para ulama, baik tafsir yang salaf, ya, yang klasik masa lalu, ataupun tafsir-tafsir khalaf, ya, tafsir-tafsir modern sekarang juga cukup banyak. Nah, bagaimana caranya itu? Ya, salah satunya yang paling penting adalah belajar bahasa Arab. Nah, fa in qara'a biha fi shalah lam tasihha salatu. Apabila dia membaca dengannya dimaksud dengan bahasa ajam. Ya. Kalau kita membaca di dalam salat dengan bahasa ajamnya, lam tasih salatuhu. Ya. Tidak sah salatnya. Jadi kalau kita setelah baca iftitah, kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kita ganti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tidak sah salatnya. Ya. Ar-Rahmanirrahim kita ganti dengan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, penguasa hari kebangkitan. Maka kata Imam Nawawi, lam tasihha salatuhu. Tidak sah salatnya. Ya. Baik bagi orang yang bisa bahasa Arab ataupun yang tidak bisa bahasa Arab. Ya, dalam mazhab Syafi'i, orang yang salat baca Al-Fatihah dan baca surahnya harus dengan bahasa Arabnya. Tidak boleh kalau kita hafal terjemahannya, kita baca itu terjemahan dalam sholat. Maka itu tidak boleh, kata Imam Nawawi, tidak sah sholatnya. Dan ini adalah madhab kita, madhab kami, madhab Syafi'i, kata beliau. Dan madhabnya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Dawud Al-Zahiri, dan Imam Abi Bakar Ibn Al-Mundhir. Jadi ini madhab jumhur ulama, madhab mayoritas para ulama, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwa tidak sah salat kalau membaca ayat yang dibaca terjemahannya. Ya. Jadi harus membaca Arabnya, Al-Fatihah dengan bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang maksudnya di bahasa Arab. Tidak bisa kita ganti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tidak bisa. Ya, harus pakai bahasa Arab. Begitu juga kalau kita membaca surah. Kalau baca Qul ya ayyuhal kafirun, kita katakanlah wahai orang-orang kafir. Ya. Dalam sholat, nah itu tidak boleh. Ya, kata beliau, lam tasihha salatuhu, tidak sah sholatnya. Nah. Wa qala Abu Hanifah, dan berkata Abu Hanifah, yajuzu dzalika wa tasihhu bihi salatu. Ya, jadi ada pendapat yang lain. Nah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya. Walaupun pendapat ini berselisih dengan pendapat mayoritas para ulama. Ya. Beliau mengatakan seperti yang disebutkan Imam Nawawi, boleh dan
salatnya sah. Nah, ini mazhab yang kedua. Sedangkan mazhab yang ketiga, mazhabnya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah, murid utamanya, dan juga Muhammad, ya. Muhammad ibn al-Hasan. Ini juga muridnya Imam Abu Hanifah. Mereka berdua mengatakan, ya juzu liman lam yuhsin al-arabiyah, wala yajuzu liman yuhsinuha. Boleh bagi orang yang belum bisa bahasa Arab, dan tidak boleh bagi orang yang sudah bisa bahasa Arab. Artinya yang sudah bisa membaca Al-Quran Arabnya, maka itu boleh. Tidak boleh, ya. Jadi kalau sudah belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, sudah bisa bacaan yang pakai bahasa aslinya, baru dia sholat pakai terjemahan, maka sholatnya tidak sah, ya. Tapi kalau dia belum bisa baca Quran dengan bahasa Arabnya, ya misalnya orang baru masuk Islam, ya, belum ada surat yang dia hafal, Al-Fatihah pun belum hafal misalnya, ya, dan dia sudah baca terjemahannya dan dia hafal terjemahannya, maka menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan rahimahumallahu ta'ala, muridnya Imam Abu Hanifah, maka orang seperti itu boleh membaca terjemahannya di dalam salat, ya. Dan ini dua mazhab yang menyelisihi mazhab jumhurul ulama. Namun mazhab kita, mazhab kaum muslimin di Indonesia kebanyakan, mazhabnya adalah mazhab Asy-Syafi'i. Maka mazhab Asy-Syafi'i mengatakan tidak dibolehkan membaca di dalam salat dengan bahasa selain bahasa Arab. Selain bahasa Arab tidak dibolehkan. Lalu apa yang dibaca kalau belum bisa apa-apa? Belum bisa apa-apa, maka tidak baca apa-apa, ya. Atau bisa membaca apa yang bisa dibaca. Mau baca tasbih kah, ya, mau baca takbir kah, jadi subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau Al-Fatihah saja belum hafal, ya, biasanya orang yang baru belajar Islam atau orang yang baru masuk Islam yang belum bisa Al-Fatihah, ya, maka dia boleh membaca. Kalau dia bahas sholat jamaah, maka dia ikut imam saja gerakan. Imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud, ikut begitu saja. Karena kalau baca bahasa Indonesia, batal sholatnya, ya, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Baik. Faslun. Wa tajuzu qira'atul Qur'ani bil qira'atis sab' al mujma'u 'alaiha wa la yajuzu bi ghairi sab' wa la bir riwayatis syadzati al manqulati 'anil qurra'is sab'ah wa sayati fil babis sabi' insyaallah ta'ala bayanu ittifaqil fuqaha'i ala istitabati man yaqra'u bisyawad idza qara'a biha. Wa qala ashabuna wa ghairuhum law qara'a bisyawadhi fi sholati batalat salatuhu in kana 'aliman wa in kana jahilan lam tabtul wa lam tuhsab lahu tilkal qira'ah. Ya. Wa qad naqala al-Imam Abu Amr bin Abdul Bar al-Hafidh ijma' al-muslimin ala annahu la tajuzul qira'atu bisyadz wa annahu la yusalli khalfa man yaqra'u biha. Qala al-ulama'u man qara'a bisyadz in kana jahilan bihi aw bitahrimihi urrifa bidzalika fa in 'ada ilaihi aw kana 'aliman bihi uzzira ta'ziran balighan ila an yantahi 'an dzalik wa yajibu 'ala kulli mutamakkinin min al-inkari 'alaihi wal man'i al-inkaru 'alaihi wa man'ihi. Ya. Dan dibolehkan membaca Al-Quran dengan qiraat yang 7
yang sudah disepakati. Al-qiraat as-sab' al-mujma' 'alaiha. Ya. Jadi dalam membaca Al-Qur'an itu memang ada yang namanya ilmu qiraat. Ya. Ilmu qiraat itu adalah ilmu tentang tata cara membaca Al-Qur'an yang sesuai dengan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kata Imam Nawawi ada 7 qiraat yang disepakati. Al-mujma' 'alaiha. Ada 7 qiraat yang disepakati. Ya. Dan ada juga qiraat asyrah. Ya. 10 qiraat. Ada 10 qiraat dan yang 7 disepakati. 7 qiraat disepakati. Dan tidak boleh membaca dengan selain yang 7 yang disepakati itu. Ya. Apa itu 7 qiraat? 7 cara membaca ayat. Ya. Dan itu masing-masing punya kaidah sendiri-sendiri. Jadi ada ilmu khususnya itu. Tidak boleh sembarangan. Ya. Tidak boleh sembarangan. Dan 7 qiraat itu adalah 7 qiraat yang digunakan oleh Nabi SAW ketika membaca Al-Quran. Ya, disebutkan dalam sejarahnya bahwa orang Quraisy, ya, kaum Quraisy atau Arab Quraisy itu punya 7 lahjah. Ya, 7 apa bahasa kita ya? 7 lahjah, 7 jenis bahasa Arab. 7 jenis bahasa Arab. Ya. Dan masing-masing dari 7 jenis itu punya lahjah yang berbeda ketika berbahasa. Ya, ketika mereka berbahasa Arab, mereka berbeda-beda cara mengungkapkannya. Ya. Walaupun maknanya sama. Ya. Misalnya ada yang membaca alaihim dan ada alaihum. Ya. Ada alaihim, ada alaihum. Ada begitulah orang Arab menggunakannya. Ya. Dan pada zaman dahulu sampai sekarang, kalau orang yang lahjahnya seperti yang A misalnya, maka dia lahjahnya A sampai sekarang. Nah, ini ada apa namanya? Ada ilmu khususnya. Ya. Nah, kalau yang kita baca sehari-hari itu qiraat apa? Namanya qiraah Hafs an Asim. Nah, qiraahnya Hafs an Asim. Ya. Jadi satu jenis saja yang kita baca itu. Masih ada 6 lagi. Ya. Masih ada 6 cara lagi. Jadi yang kita pelajari selama ini cuma satu. Ya, satu qiraah. Itu pun dari satu jalur, ya. Dari satu jalur. Nah, kalau mau baca tentu belajar khusus, ya. Belajarnya khusus. Ya. Nanti kalau sudah hafal 30 juz, ya, sudah mutqin hafalannya, ya bisa belajar qiraat. Ya, bisa belajar qiraat supaya tahu mana qiraat Asim, mana macam-macam namanya. Ada 7 yang disepakati oleh para ulama. Jadi kata beliau, tidak boleh kita membaca Al-Quran dengan selain qiraat tersebut. Ya. Selain qiraat yang 7 itu tidak boleh. Wala birriwayat asyadzati al-manqulati anil qurra'is sab'ah. Dan tidak boleh juga dengan riwayat yang syadzah. Riwayat yang syadzah itu artinya apa? Riwayat yang menyelisihi riwayat yang lebih kuat. Ya, jadi qiraat itu sama dengan belajar hadis. Kalau hadis itu kan ada perawi-perawinya. Nah, kalau kita belajar qiraat juga ada perawi-perawinya. Ya. Dan dari riwayat itu ada juga riwayat yang syadzah. Riwayat qiraah yang syadzah.
Yang syadz artinya riwayatnya menyelisihi riwayat yang lebih kuat, namanya syadz. Ya. Yang dinukilkan dari al-qurra as-sab'ah, ya, dari para ahli qiraat yang 7. Ya, jadi ahli qiraat yang 7 itu punya murid-murid, punya perawi-perawi juga. Ya. Dan ada juga perawi-perawi yang syadzah. Ya. Maka ini punya ilmu khusus untuk mempelajarinya. Nah, wa sayati fil babis sabi insyaallah. Ya, dan akan dijelaskan di bab yang ke-7 kata beliau. Apa yang akan dijelaskan di bab ke-7? Bayanu ittifaqil fuqaha ala istitabati man yaqra'u bisyawad idza qara'a biha. Ya. Jadi akan dijelaskan nanti kata Imam Nawawi dalam bab yang ke-7 tentang kesepakatan para ahli fikih bahwa orang yang membaca Al-Qur'an dengan qiraah yang syadzah, ya, itu diistitabah. Apa istitabah? Disuruh bertaubat. Ya. Disuruh bertaubat. Agar apa? Agar tidak lagi membaca dengannya. Ya, membaca dengan qiraah asy-syadzah. Ya. Dan berkata ashabuna wa qala ashabuna wa ghairuhum. Ya, berkata para ashab sini maksudnya para ulama, ya, para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan yang selain mereka. Apa katanya? Lau qara'a bisyawadhi fis salati batalat salatuhu in kana aliman. Ya. Wa in kana jahilan lam tabtul wa lam tuhsab lahu tilkal qira'ah. Ya. Jadi kalau ada orang yang membaca Al-Qur'an ketika salat dengan qiraat yang syadz dan dia tahu itu qiraat syadz, ya, maka salatnya batal. Jadi kalau nanti belajar qiraah yang muttafaq alaiha, yang mujma' alaiha, ya, dan belajar qiraah yang syadz, ya, jangan mentang-mentang tahu ini syadz, ini disepakati ini syadz, kemudian salat dengan yang syadz saja. Coba-coba dengan yang syadz, ya. Nah, maka kata Imam Nawawi ittifaqul ulama, ya, bahwa qala ashabuna, berkata para ulama dalam mazhab Syafi'i bahwa orang yang membaca dengan qiraat yang syadz dalam keadaan dia tahu itu syadz, ya, maka salatnya batal. Nah, kalau dia tidak tahu qiraah itu syadz, ya, nah, misalnya baru belajar dia, ternyata orang yang ngajar dia yang diajar duluan qiraah yang syadz duluan, ya, dan dia tidak tahu dan dia salat, maka salatnya tidak batal dengan qiraat tersebut karena dia tidak tahu. Akan tetapi walam tuhsab lahu tilkal qiraah, ya, dan tidak dianggap qiraah itu untuknya atau tidak dihitung, ya, tidak dihitung sebagai qiraah, ya, karena dia jahil. Nah, orang bodoh kan tidak bisa diberikan hukuman karena dia bodoh. Tapi batal salatnya? Tidak batal salatnya. Salatnya tetap sah, tetapi tidak dianggap dia punya qiraah. Nah, dan telah dinukilkan oleh Imam Abu Amr ibn Abdul Bar al-Hafidh ijma' al-muslimin, ya, ijma'nya kaum muslimin atau ijma' para ulama, bahwasanya tidak boleh membaca dengan qiraah yang syadzah, ya, dan tidak boleh salat di belakang orang yang membaca dengan qiraah yang syadzah, ya. Jadi kalau ada orang yang belajar qiraat misalnya, ya, dia tahu mana qiraat yang syadzah dan yang tidak syadzah, ya. Mana qiraat yang syadzah dan mana qiraat yang kuat yang disepakati. Tapi dia membaca dalam salat dengan qiraah yang syadzah, ya, maka kalau kita tahu itu syadzah, kita tidak boleh ikut salat di belakang orang tersebut. Nah, kalau tidak tahu, jahil, maka hukumnya hukum orang jahil. Hukum orang jahil ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia jahil. Ya. Jadi kata
Al-Imam Abu Umar Ibn Abdul Bar. Ya. Berkata para ulama, barang siapa yang membaca dengan qiraah yang syadz, apabila dia jahil dengannya, ya, au bitahrimi, au dia tidak tahu ketidakbolehannya, urifa bidzalik, ya, maka dia dita'rif, diperingatkan, ya, atau diajari, ya. Kalau kita tahu mana syadz, mana tidak, kita dengar orang membaca dengan syadz, maka kita harus tegur, ya. Kalau dia tidak tahu, ya, dia bilang cuma itu yang saya tahu, maka kita ajari mana yang boleh. Fa in ada ilaihi au kana aliman bihi uzzira ta'ziran balighan ila an yantahiya an dzalik. Kalau setelah dikasih tahu dia masih ngeyel, ya, dia masih baca dengan itu, maka dia ditakzir, ya, diberikan takzir, diberikan hukuman dengan hukuman yang keras agar dia berhenti. Nah, begitu juga orang yang tahu, orang yang alim, ya, tapi dia membaca Al-Quran dengan bacaan yang syadz, apalagi dalam sholat, ya, karena dia alim maka dia harus ditakzir, kata Imam Nawawi, atau dihukum dia, ya, karena membuat orang lain juga, apalagi kalau dia jadi imam, membaca dengan qiraah yang syadz, ya, maka tidak boleh membaca dalam sholat dengan qiraah yang sembarangan. Nah, kalau kita tahu baru yang kita baca sekarang qiraah Hafs an Asim, maka itu saja yang kita pakai, ya. Jangan juga dicampur-campur dengan qiraah yang lain padahal kita belum belajar, ya. Ayo, dengar orang baca wadduha, kita juga baca wadduha, ya. Nah, orang sudah belajar, silakan kalau dia belajar, ya. Dan wadduha itu qiraahnya tidak syadzah, qiraah yang masyhurah, qiraah yang mujma', tapi dia punya kaidah-kaidah juga. Ya, tidak sembarangan, itu namanya imalah, ya. Imalah. Kalau kita dalam qiraah Hafs an Asim, imalah itu cuma satu, ya, Bismillahirrahmanirrahim, namanya qiraah imalah. Imalah itu membaca huruf yang berharokat fathah, ya, mendekati bacaan kasrah. Majra sama majri, ya, antara majra dan majri, ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya imalah. Dalam qiraah kita Hafs an Asim cuma satu imalah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya. Tapi dalam qiraah yang lain ada yang punya banyak imalah, seperti qiraah Warsh. Qiraah Warsh itu wadduha dibaca wadduha, ya. Tapi tidak semuanya, ada tempat-tempatnya. Nah, itu ada pelajaran khususnya. Maka kalau kita belum bisa, tidak usah baca, ya. Cukup apa yang kita bisa, itu ya yang kita baca deh. Nah, nanti kalau sudah belajar, ya, maka kita boleh membaca itu, ya, kalau sudah belajar, karena masing-masing punya kaidah, masing-masing qiraah punya kaidah, ya. Cara membaca alladzina, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau kita bacanya ya ayyuhalladzina amanu dengan 2 harokat, ya. Tapi ada qiraah yang membaca amanu dengan 6 harokat. Jadi bacanya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu ada kaidahnya. Nah, tapi kalau kita belum bisa, tidak usah baca deh, ya. Pakai Hafs an Asim saja yang amanu 2 harakat, ya, mad badal, ya. Jadi ada yang mad badal itu membacanya dua harakat, 2 ketukan, ya. Ada yang bacanya dengan sampai 6. Nah, itu punya kaidah masing-masing. Nah, baik. Jadi kalau membaca dengan qiraah yang syadzah, ya, itu ditakzir kalau dia tahu. Dan wajib bagi orang yang mutamakkin,
Mutamakin ini orang yang sudah ahli di qiraah itu. Ya. Untuk apa? Al-inkaru alaihi wa man'ihi. Ya. Jadi wajib bagi orang yang mutamakin tentang qiraat, orang yang sudah ahli tentang qiraat, kalau dia mendengar orang membaca dengan qiraat syadzah, orang yang ahli ini punya kewajiban untuk melarang dan memperingatkan orang yang membaca dengan syadzah tersebut. Dan dia berkewajiban untuk mengajarkan yang benar. Ya, mengajarkan yang benar. Jadi ini tanggung jawabnya orang yang sudah belajar. Dan biasanya orang yang belajar qiraat itu nanti sudah hafal 30 juz dulu. Ya. Dan hafalnya juga hafalan yang mutqin. Ya, bukan hafalan yang hilang-hilang. Ya. Dan hafalannya sudah mutqin, nah itu baru bisa belajar qiraat. Ya. Karena setiap ayat itu cara bacanya dengan 7 qiraat itu beda. Ada beda, ada sama, ya. Macam-macam lah. Dia punya kaidah itu banyak. Ya. Kemudian faslun idza btada'a bi qiraati ahadil qurra fayanbaghi an la yazala 'ala al-qiraati biha ma damal kalamu murtabitan fa idza inqadha irtibatuhu falahu an yaqra'a bi qira'atin akhar min as-sab'ah, ya, bi qira'atin ukharin, ya, atau ukhra. Kenapa akhar di sini? Wal aula dawamuhu 'alal ula fi hadzal majlisi. Ya. Ini adab qiraah. Beliau mengatakan kalau seseorang memulai dengan bacaan satu qiraat. Ya, misalnya kita membaca dari awal dengan bacaan Hafs an Asim, qiraah kita yang kita setiap hari baca. Maka seharusnya dia tetap dengan qiraah tersebut selama al-kalam murtabitan. Ya. Selama tema ayat-ayatnya masih bersambung. Ya. Dan menentukan tema ayat bersambung dan tidak itu kan perlu keahlian juga. Ya. Perlu keahlian. Makanya tidak boleh sembarangan. Nah, misalnya dalam surah Al-Baqarah itu kan ada orang yang bertakwa, orang yang kafir, dan orang yang munafik. Berapa ayat tentang orang bertakwa dalam Al-Baqarah awal? Berapa ayat yang tentang orang kafir? Berapa ayat tentang orang munafik? Ya. Jadi masing-masing tema itu boleh kita membaca dengan satu qiraah. Ya. Misalnya dari Alif Lam Mim sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu kan satu tema. Ya, murtabit. Ya, orang bertakwa. Nah, misalnya itu baca dengan qiraah Hafs an Asim. Ya. Kemudian tema yang kedua wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan kita baca dengan qiraah yang lain, kata beliau boleh. Ya. Apa ayatnya setelah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun? Innal ladzina kafaru. Nah, innal ladzina kafaru, kemudian nanti wa minan nasi may yaqulu amanna tentang orang munafik. Nah, itu boleh dengan qiraah yang lain. Karena dia sudah maknanya sudah berbeda. Ya, tidak murtabit. Ya, maka beliau mengatakan fa idzan qadar tibatuhu falahu an yaqra'a bi qira'atin ukhra minas sab'ah. Ya. Maka dia boleh membaca dengan bacaan yang lain dari yang 7 itu. Dari yang 7 itu saja. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu ya tidak usah. Ya. Ya, kita satu qiraah saja masih belepotan. Ya. Hafs an Asim aja masih hilang. Baru pakai Warsh. Tambah hilang, ya. Ya. Wal aula, kata beliau, tapi yang paling utama adalah dawamuhu alal ula fi hadzal majlis. Ya. Yang lebih utama, kata beliau, membaca kalau sudah bacaan yang satu,
maka sampai kita selesai membaca pakai bacaan itu. Misalnya sekarang baca dari habis maghrib sampai menjelang isya, kita baca dengan qiraah Hafs an Asim, mulai dari awal bacaan kita. Kata beliau, lebih utama kita membacanya dengan qiraah itu sampai kita selesai dalam satu majelis bacaan. Ya. Nah, nanti habis sholat isya baru mau membaca lagi, boleh lagi pakai bacaan yang lain. Ya, jadi tidak dicampur-campur dalam satu majelis. Ya, dalam satu majelis. Nah, begitu juga dalam sholat. Ya. Kalau sholat maghrib pakai bacaan Hafs an Asim, maka sampai selesai sholat maghribnya pakai bacaan itu saja. Ya. Jadi jangan rakaat pertama Hafs an Asim, rakaat kedua Warsh. Ya. Yang utama kata beliau satu majelis satu qiraah. Ya, nanti kalau salat isya pakai bacaan yang lain, boleh. Karena itu sudah beda majelis. Nah, begitu juga membaca ketika di luar sholat. Nah, biasanya kalau para imam yang sudah ahli qiraat, sebelum mereka mau mengimami jamaahnya, mereka kasih keterangan dulu. Kita mau sholat ini, dan kita akan membaca dalam sholat dengan qiraah ini. Ya. Dia sebutkan ya, supaya jamaah juga mengerti ya, kita akan baca dengan bacaannya. Nah, sekarang itu banyak imam-imam yang masya Allah ahlul qiraat, dan sekarang banyak ahlul qiraat di seluruh negeri kaum muslimin, pasti banyak ahli qiraat ya. Tapi ada juga negara-negara yang qiraatnya berpegang kepada qiraah khusus ya, seperti kalau negara kita atau sebagian besar negara ASEAN ya, negara Asia itu menggunakan Hafs an Asim ya. Tapi kalau kita pergi ke Maroko, Aljazair, Tunisia, itu bacaannya ketika sholat beda ya. Mereka biasanya pakai qiraahnya, ada yang kalau Maroko itu pakai qiraahnya qalun, namanya qiraah qalun, ada qiraah Warsh ya, dan macam-macam ya. Dan yang berkembang di negara mereka begitu ya, bacaan itu yang dipakai, yang diajar dari kecil bacaan itu ya. Kalau kita kan diajar dari kecil dengan bacaan Hafs an Asim, bacaan yang kita pakai mengaji sekarang ya. Walaupun kita tidak pernah diajar ini bacaan Hafs an Asim, yang penting baca saja. Kita tidak tahu Hafs an Asim atau bukan ini. Yang penting kita baca, begitu kita diajar, begitulah kita baca. Ya. Nah, nanti kalau kita sudah hafal Quran mutqin, insya Allah bisa membaca. Dan itu belajar qiraat itu memang juga tidak gampang ya. Karena kaidahnya masing-masing punya kaidah sendiri. Itu memang harus belajar khusus. Nah, insya Allah kalian nanti bisa belajar qiraat. Ya. Sudah salat isya ya. Nah, ini fasal yang kita baca ada 3 fasal. Ini adab-adab yang harus kita tahu tentang tata cara membaca Al-Quran, bagaimana penjelasannya. Yang pertama, membaca Al-Quran harus dengan bahasa aslinya ya, bahasa Arab ya. Yang kedua, membaca Al-Quran harus dengan qiraat yang disepakati oleh para ulama ya, tidak boleh membaca dengan qiraat yang syadzah ya, kecuali untuk mengajar ya. Untuk mengajar supaya tahu ini syadz, ini yang muttafaq alaiha, makan. Tapi kalau kita gunakan untuk membaca di majelis atau membaca apalagi dalam sholat, nah itu hukumnya beda ya. Nah, kalau kita mengajar, kita adalah guru qiraat misalnya, maka kita harus contohkan ini qiraat yang syadzah, ini qiraah yang muttafaq alaih. Kita harus contohkan karena dalam posisi sebagai pengajar. Tapi dalam posisi untuk mengaji, membaca Al-Quran, tilawah, maka yang dikatakan Imam Nawawi tidak boleh menggunakan bacaan yang syadzah ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita cukupkan sampai sini, insyaallah kita lanjut dengan fasal yang selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan, kesehatan, semangat
untuk mempelajari Al-Quran, karena belajar Al-Quran ini tidak hanya mempelajari bacaannya, tapi banyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran yang harus kita pelajari. Semoga Allah memberikan izin ya, kepada kita untuk bisa mempelajarinya sebanyak-banyaknya sudah kemampuan kita. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.